Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Bu Puji, dalam video pembelajaran IPA kelas 9 semester 1. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, menjelaskan sistem perkembangbiakan pada tumbuhan baik secara vegetatif dan generatif. Yang kedua, menyebutkan contoh penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa tumbuhan itu dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah tumbuhan biji tertutup yang disebut dengan Angiospermae. Yang kedua adalah tumbuhan biji terbuka yang disebut dengan Gymnospermae. Yang ketiga adalah tumbuhan paku dan yang keempat adalah tumbuhan lumut. Tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae mengalami reproduksi secara vegetatif dan generatif. Reproduksi vegetatif itu adalah reproduksi tumbuhan tanpa melibatkan proses fertilisasi, sedangkan reproduksi generatif itu adalah reproduksi yang melibatkan sel-sel kelamin yang mengalami fertilisasi, kemudian akan terbentuk embrio yang disimpan dalam biji. Pada reproduksi vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui bantuan manusia, dan vegetatif buatan dengan campur tangan manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Ada 4 cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama itu adalah tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas itu adalah pisang, pohon bambu, lidah buaya, cocor bebek, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif alami itu dengan cara umbi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi itu adalah singkong, kentang, kemudian bawang merah. Cara yang ketiga itu adalah dengan cara stolon. Stolon itu merupakan batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya pada tumbuhan pegagan, arbeid, dan rumput teki. Yang keempat adalah rizoma. Rizoma itu adalah batang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Contohnya pada tumbuhan lengkuas, kunyit, dan jahe. Yang kelima, dengan cara spora. Spora itu adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora itu adalah tumbuhan paku, jamur, dan tumbuhan lumut. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada beberapa cara tumbuhan itu melakukan perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah dengan cara merunduk. Merunduk ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menyentuhkan bagian tanaman ke tanah. Kemudian batang tersebut ditimbun dengan tanah. Terutama bagian yang ditimbun dengan tanah ini adalah batang yang memiliki ruas ya. Nanti pada ruas tersebut akan tumbuh tunas. Selanjutnya, cara yang kedua adalah dengan cara menyetek. Nah, cara menyetek ini dilakukan dengan cara memotong bagian tumbuh induknya, kemudian
ditumbuhkan pada medium atau persemaian. Ada beberapa cara menyetek, diantaranya adalah stek batang, yang biasanya ini dilakukan pada tanaman ketela pohon, tebu, sirih, dan bunga sepatu, stek batang. Ada juga yang merupakan stek daun. Stek daun ini dilakukan dengan cara menanam potongan atau helaian daun, contohnya pada tanaman cocor bebek, begonia, dan sania. Kemudian ada lagi yang namanya adalah stek akar. Stek akar itu memperbanyak tanaman dengan cara menanam potongan-potongan akar. Contohnya adalah pada tumbuhan sukun dan kersen. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga itu adalah dengan cara okulasi. Apa itu okulasi? Okulasi adalah menempel mata tunas di bagian tanaman lain. Nah, seperti ini caranya. Kemudian, cara yang kelima, cara yang keempat, cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang keempat, itu adalah dengan cara menyambung. Menyambung ini menggabungkan dua sifat tanaman dengan cara menggabungkan batang. Jadi ada dua tanaman yang sifatnya berbeda. Kemudian diambil pucuk atasnya, akan ditempel misalkan tanaman A. memiliki sifat akarnya kuat. Kemudian tanaman B memiliki sifat bunganya lebat atau buahnya lebat. Maka yang tanaman A tadi diambil bagian bawah, kemudian tanaman B diambil bagian atasnya, dimasukkan seperti ini, kemudian diikat dengan menggunakan tali untuk menyambung sampai di sini nanti menjadi satu, tergabung menjadi satu. Kemudian cara yang kelima itu adalah dengan cara mencangkok. Cara perkembangbiakan tanaman dengan cara ini itu biasanya dilakukan hanya pada tumbuhan dikotil, misalnya pada tanaman mangga. Perkembangbiakan pada tanaman ini dilakukan dengan menanam batang atau dahan yang sudah berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat yang lain. Nah, selanjutnya sekarang adalah perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan tumbuhan yang melibatkan sel-sel kelamin yang mengalami fertilisasi. Proses perkembangbiakan generatif itu terjadi melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah penyerbukan. Penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian proses yang kedua itu adalah pembuahan. Pembuahan ini adalah merupakan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang kemudian menghasilkan zigot. Pada tumbuhan yang merupakan sel kelamin jantan itu adalah kepala putik dan sel kelamin betina itu adalah serbuk sari. Kemudian setelah itu proses yang ketiga itu adalah penyebaran biji. Setelah terjadinya pembuahan, bakal biji ini akan berkembang menjadi biji dan biji dapat tersebar sampai ke tempat yang jauh dari induknya secara alami maupun dengan bantuan manusia. Kemudian proses yang keempat itu adalah perkecambahan. Biji sebelum mengalami perkecambahan berada dalam fase dormansi atau istirahat. Ketika lingkungannya sudah sesuai, maka biji tersebut akan mengakhiri masa istirahatnya dan memulai masa yang dinamakan perkecambahan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sarinya,
Penyerbukan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah penyerbukan sendiri, penyerbukan yang berasal dari satu bunga yang sama. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga, penyerbukan yang berasal dari bunga lain tapi masih dalam satu pohon. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang, penyerbukan yang berasal dari bunga pohon lain tetapi masih satu spesies. Kemudian yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini berasal dari bunga lain yang berasal dari varietas lain juga. Nah, sekarang kalau kita tinjau dari perantaranya, penyerbukan itu dibagi menjadi 7. Yang pertama itu adalah anemogami. Anemogami itu merupakan penyerbukan tanaman yang dibantu oleh angin. Contohnya adalah tanaman jagung, padi yang mudah bergoyang ketika ditiup angin. Kemudian yang kedua adalah entomogami. Nah, ini entomogami. Entomogami itu merupakan penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh serangga ini biasanya memiliki ciri-ciri menarik bagi serangga. Kemudian yang ketiga adalah ornitogami. Ornitogami itu adalah penyerbukan dengan perantara burung. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung itu memiliki ukuran bunga yang besar, warnanya cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah banyak, dan mahkota berbentuk trompet. Sedangkan yang keempat itu namanya adalah Chiropterogami. Chiropterogami itu merupakan penyerbukan tumbuhan dengan perantara kelelawar. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar itu memiliki ciri menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari. Yang selanjutnya adalah antropogami. Antropogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Biasanya tanaman ini memiliki bunga lengkap dan berumah dua. Artinya dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Contohnya itu ada pada tanaman anggrek, salak, vanili. Kemudian yang keenam adalah hidrogami. Hidrogami itu adalah penyerbukan tumbuhan yang dibantu dengan air. Air yang membantu penyerbukan itu berupa air hujan yang kemudian merontokkan serbuk sari dan membawanya ke kepala putik. Selanjutnya itu adalah malakogami. Penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh siput. Tumbuhan yang mengalami penyerbukan ini itu memiliki bunga yang tersembunyi. Bunganya memanjang tanpa mahkota serta putik tersembunyi di dalam kelopak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, teknologi reproduksi ini merupakan usaha yang dilakukan manusia yang bertujuan untuk perkembangbiakan tumbuhan dengan upaya untuk mengatasi segala permasalahan yang ada kaitannya dengan seputar masalah reproduksi. Nah, karena kepandaian manusia, maka manusia itu berinovasi untuk melakukan perkembangbiakan pada tumbuhan. Di antaranya yang pertama adalah dengan cara hidroponik. Ini yang lagi tren saat ini. Hidroponik itu merupakan suatu sistem penanaman pada tumbuhan tanpa menggunakan unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Dengan demikian,
penanaman tumbuhan dengan sistem ini tidak menggunakan media tanah sama sekali. Selanjutnya, yang kedua itu dengan cara vertikultur. Vertikultur itu adalah suatu teknik dalam perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membuat instalasi khusus secara bertingkat untuk menanam. Kemudian teknologi yang ketiga itu dengan cara kultur jaringan tanaman. Nah, ini yang ketiga. Kultur jaringan ini merupakan sebuah metode perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mengambil satu sel pada tumbuhan yang selanjutnya akan diletakkan pada tempat yang terdapat nutrisi. Diletakkan di tempat yang terdapat nutrisi serta zat pengatur hormon. Sel atau jaringan yang tumbuh tersebut nantinya akan berkembang menjadi tumbuhan baru yang utuh dengan kelengkapan akar, batang, dan daun. Itu adalah kultur jaringan tanaman. Selanjutnya, yang keempat itu adalah pembastaran. Pembastaran itu adalah perkawinan silang antara dua individu yang berlainan varietas dalam satu spesies. Teknik ini memperhatikan sifat-sifat unggul dari individu yang akan dilakukan pembastaran. Tentunya pembastaran ini punya tujuan untuk mendapatkan varietas baru pada tanaman agar lebih unggul dibandingkan dengan tanaman yang lain. Contohnya adalah perkawinan silang antara kopi robusta dengan kopi arabica. Nah, demikian penjelasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalian pelajari di rumah, tetap semangat. Salam sehat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.